Kamu harus sembuh, Mami. Kamu tidak boleh meninggalkan kita. Tubuh Kanjeng Putri tidak akan kuat melawan racun ini. Racun ini hanya bisa dilawan jika Kanjeng Putri kembali kepada sosok guru. Jagat Dewa Batara. Balini. Dia. Berita apa yang kamu bawa? Hamba mendapatkan kabar kalau saat ini Kanjeng Putri Trisya sedang berada di Manguntur dan dia menyamar sebagai dayang di istana itu. Manguntur. Apa kamu bilang? Iya Tuan, dia di sana karena ada seorang pemuda yang bernama Arya Dwi Pangga. Sepertinya pertarungan akan semakin seru. Ini semua gara-gara Ratih. Gara-gara dia, aku kehilangan hak untuk menjadi putri Manguntur. Kamu salah, Lasmi. Rati tidak pernah merebut apapun. Dia hanya mendapatkan haknya. Tapi kamu berusaha merebutnya dari dia, termasuk Kamandanu. Kamu berusaha mendapatkannya dengan berbagai cara. Tapi apa yang terjadi? Kamandanu tidak pernah menjadi milikku. Karena Kamandanu mencintai Rati, bukan kamu. Camkan itu. Pawana, Palastri dan anaknya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kalau kalian mencariku, tangkap aku. Biarkan Palastri bebas. Tidak. Istri dan anak adalah hadiah tambahan untuk. Dan tidak satupun dari kalian bisa keluar hidup-hidup. Aku tidak apa-apa lagi di bawah. Jangan bunuh aku ya. Jangan bunuh aku. Apa yang sudah cepat? Aneh. Kenapa ular itu tidak melukaiku? Jangan-jangan kamu Biakta. Karena apa yang kamu lakukan mirip seperti Biakta. Ya, kamu adalah Biakta. Diam semuanya. Biakta sudah mati karena dia telah dibunuh oleh Kamandanu dan teman-temannya. Tapi sebelum Biakta mati, dia menitipkan topeng dan tameng kepadaku untuk membela kebenaran. Satu hal yang harus kalian tahu, Manguntur dan Kurawan tidak berpihak kepada rakyat. Kalau begitu siapa namamu? Panggil saja aku, Dewa Penyelamat. Pria bertopeng. Benar, Kanjeng. Bukankah Biakta sudah mati? Betul sekali, Kanjeng. Pria bertopeng juga bilang seperti itu, Kanjeng. Lalu, siapa dia? Dia bilang dia adalah utusan Biakta. Dia datang untuk melanjutkan perjuangan Biakta dan menyelamatkan warga dari ancaman ular siluman. Menyelamatkan warga dari siluman ular. Kata Kamandanu, Pawana sedang ingin menguasai siluman ular. Jangan-jangan itu dia.
Tapi ada keanehan, Kanjeng. Pria itu punya tameng yang pernah dimiliki oleh Biakta. Ini tidak bisa dibiarkan. Prajurit, kumpulkan semua panglima dan perwira. Aku ingin mengadakan rapat segera. Baik, Kanjeng. Sebenarnya, apa yang ibu rasakan? Sudah seminggu ini perut saya sakit sekali, tapi Tenang Bu ya, saya periksa dulu ya. Siapa kamu sini? aku mau menyembuhkan orang ini. Tolong! Kamu jangan ganggu kami. Orang ini benar-benar membutuhkan pertolongan. Kau meremehkan aku. Aku ini dukun di atas dukun. Hajar dia. Jangan bunuh aku! Suara apa itu? Siapa kalian? Mau menangkapmu. Tolong aku! Hei, mau dibawa kemana anakku? Lepaskan dia! Lepaskan! Lepasin! Mau ikut sama anaknya ya? Jack! Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo, ajak kambingnya. Ayo, Tubet. Lepaskan! Ini sebuah aneh. Ada pria bertopeng baru dan dia membawa tameng Biakta. Padahal kita tahu Biakta sudah mati. Orang itu juga mengaku kalau Biakta sudah mati. Bisa jadi ini akal-akalan Biakta. Mungkin dia masih hidup. Dan ular-ular itu sengaja dikerahkan untuk ke sini. Tidak mungkin. Kanjeng, Hamba rasa ular-ular itu tidak akan mudah diperintah begitu saja. Bagaimana kamu bisa menyembuhkan hal itu? Hamba baru saja diselamatkan oleh seekor ular, Kanjeng. Tadi hamba nyaris saja dibunuh oleh Pawana dan Naga Sukma. Pawana dan Naga Sukma. Kemana mereka? Maafkan, tadi Kamas pergi untuk menyelamatkan Renggala yang ditahan oleh mereka berdua. Lalu bagaimana? Di mana Renggala? Pawana berhasil melarikan diri. Lalu, kemana Naga Sukma? Naga Sukma telah mati. Dia digigit oleh ular itu. Tubuhnya langsung membusuk, Kanjeng. Hamba sangat yakin ular ini datang untuk menyelamatkan hamba. Lalu apa tujuannya? Hamba sendiri tidak tahu. Lalu bagaimana dengan ular yang mematok Kanjeng Padmini? Jangan-jangan itu ular yang berbeda. Bukan, itu ular yang sama. Dengan tujuan yang sama. Untuk mendapatkan cinta. Apa mungkin mereka bertindak sendiri-sendiri? Nah, itu dia. Pasti ada tokoh jahat yang mengendalikan semua ini. Tapi hamba ragu itu Biakta. Meskipun dia masih hidup, bagaimana bisa dia mengendalikan ular-ular itu? Dia itu bukan pawa. Kamu benar. Pasti manusia bertopeng ini adalah orang lain yang tahu seluk-beluk Manguntur. Dan dia memanfaatkan nama Biakta.
cari masalah lagi kalian? Beritahu Krishna, semua sudah hancur. Grando, bilang kepada Krishna, Laras dan keluarganya ada bersama kami. Laras, mau kalian apakan mereka? Kita lihat saja nanti. Pokoknya kamu bilang sama Krishna, mereka ada sama kami. Hah? Pergi! Pergi! Krishna bangun! Ada apa, Grandong? Kansa dan komplotannya bikin kekacauan lagi. Mereka menyandra Laras dan keluarganya. Sudah, ayo! Lepaskan kami! Lepaskan kami! Lepaskan kami! Lepaskan! Dari tadi kamu banyak omong. Apa mulutmu mau aku sumpel dengan daun? Hah? Tidak! Kansa, kamu kan teman kami. Lepaskan kami dong, Kansa. Tidak. Kalau kamu tidak menurut dengan tongkat beradaka, kamu tidak akan menjadi temanku lagi. Benar bocah tengil. Semua warga menuruti perintah tongkat. Cuma kamu yang tidak. Sekarang, apa kamu mau menuruti atau tidak? Tidak mau. Iya, kami mau. Ayo Laras, tinggal bilang saja mau. Biung sudah tegar seperti ini. Kita tinggal senang di saat kita sedih dan sedih di saat kita senang. Tidak mau. Pokoknya aku tidak mau. Ayo Laras, kamu mau tua seperti malampir di sini? Daripada kita di sini tua, mendingan kita keluar. Ayo. Sudah. Kalian tidak akan aku bebaskan. Krishna, tolong kami Krishna. Mau apa kamu, Krishna? Malampir, lepaskan dia. Yang tidak mau menjadi pengikutmu tidak bisa. Anak Dublet, yang datang itu calon biungmu, Andini. Tutup mulutmu, Bajil. Cepat lepaskan Laras dan biungnya. Tidak bisa. Mereka harus turut dengan perintah Malampir. Ya kan, Malampir? Benar bocah tengil. Rasakan ini, jurus makan besar. Ya. Ya. Biung, kok Biung kesini? Tenang, Bajak. Biung datang untuk membantumu. Ya. Ya.
kita harus kabur, bukan melawan saja. Kekuatan kita tidak seimbang. Kita bisa terjebak semuanya. Ini sungguh aneh. Kenapa tiba-tiba Rimbi dan Boponya menyerang kita? Sepertinya mereka sudah bergabung dengan Malampir. Gawat, Biung. Kekuatan mereka bisa semakin kuat. Paman, ini rasanya benar-benar sulit untuk dipercaya. Tiba-tiba ada orang menggunakan cadar dan dia membawa tameng Byakta. Apakah mungkin orang ini adalah Byakta? Ampun Kanjeng, bisa dipastikan itu adalah Byakta. Tapi rasanya tidak mungkin. Bisa saja itu orang lain. Maaf Kanjeng, selama ini kita menuduh kalau Byakta itu sudah mati. Itu bisa jadi salah. Karena kita tidak pernah menemukan mayatnya. Itu artinya kita tidak bisa membuktikan kalau Byakta itu sudah mati atau masih hidup. Kakak, jika benar itu Byakta, kita harus bagaimana? Dia berani berjanji untuk membebaskan para penduduk dari ancaman para siluman ular. Kita harus mencari tahu bagaimana jalan keluar dari semua permasalahan ini. Iya Kanjeng. Bagaimanapun juga kita harus menyelidikinya. Siapa orang ini sebenarnya? Byakta atau bukan? Benar. Kamandanu, Untuk apa Kanjeng datang ke sini? aku mengkhawatirkanmu, Kamandanu. Aku mendengar Kurawan diserang oleh ular. Kamandanu, kamu baik-baik saja kan? Seperti yang Kanjeng lihat, hamba baik-baik saja. Tolong pergi dari sini. Kamandanu, apa kamu tidak merindukanku sama sekali? Hamba tidak punya perasaan apapun terhadap Kanjeng Putri. Tolong, jangan bersikap seperti ini pada hamba. Sebagai seorang putri, seharusnya Kanjeng menjaga kehormatan Kanjeng sendiri. Untuk apa? Justru aku ingin semua orang tahu kalau aku mencintaimu, Kamandanu. Aku tidak peduli kamu mencintaiku atau tidak. Perlu kamu tahu, aku tidak bisa hidup tanpamu, Kamandanu. Hamba tidak perlu mengulang ucapan hamba untuk 2 kali. Sekarang pergi dari sini. Baik, aku mau pergi. Tapi ingat, Kamandanu, kalau kamu selalu seperti ini, kamu akan kehilangan Nari Rati untuk selamanya. Apapun akan aku lakukan untuk membantu anakku Baja. Kalau begitu, kamu harus membantu. Bagus kalau begitu. Kita tambah kuat untuk mengalahkan Krishna. Iya benar, lihat saja. Mereka sudah kabur. Baiklah, aku akan membantumu, Lampu. Tapi dengan syarat. Kamu harus bisa membuat Baja menjadi penguasa di Mauntu. Bantu kami. Bajang mendapatkan haknya di sana. Menggulingkan Manguntur dan memberikannya padamu. Baik, baik. Iya nenek, aku mau jadi pangeran di sana. Biar aku bisa memaksa Nari Rati berpisah dengan Kamandanu. Biar Nari Rati menikah denganku. Terus aku bagaimana? Kalau Andini juga ikut dihancurkan. Tenang Paman Bajil. Aku bisa bantu Paman kalau aku sudah jadi pangeran.
Aku adalah seorang sahabat. Mau apa kamu kesini? Aku datang kemari untuk bekerja sama denganmu. Aku tidak mau bekerja sama dengan orang yang aku kenal. Kamu tidak mengenalku, tapi aku tahu siapa kamu. Kamu putri termuda dari siluman ular. Katakan siapa dirimu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Tapi aku tahu kenapa kamu bisa berada di tempat ini. Itu karena Dwi Pangga. Katakan siapa dirimu? Atau racunku akan menembus ke darahmu. Simpan kemarahanmu, Putri Ular. Lebih baik kita menggabungkan dua kekuatan kita. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Dan aku bisa membalaskan dendamku. Aku tidak butuh bantuanmu. Apalagi aku tidak mengenalmu. Ampun Kanjeng, ada keributan apa ini? Pria bertopeng berhasil masuk menyusup istana ini Kanjeng. Segera amankan kamar semua putri. Dan kerahkan semua prajurit untuk mencari pria bertopeng itu. Cepat. Baik Kanjeng. Jangan sombong, Putri Ular. Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku selalu melakukan semua sendiri, tanpa bantuan siapapun. Tidak di tempat ini. Karena tempat ini di luar batas kemampuanmu. Gerakanmu sangat terbatas. Kamu tidak perlu membunuh prajurit itu. Cepat atau lambat, mereka pasti akan tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak perlu menjawab pertanyaanku. Pikirkan saja baik-baik. Gara-gara kamu, aku kehilangan naga sukma. Jadi, naga sukma sudah mati. Syukurlah. Itu memang yang sangat aku harapkan. Jangan senang dulu, Pudung. Aku punya hadiah kecil untukmu. Mayat istrimu yang cantik, Pak Lastri. Berdebak. Manusia terkutuk kau, Bawana. Aku akan mencecamu, Bawana. Kalau sampai kau menyakiti istriku, Silakan sadar. Aku sudah hancur. Tidak ada yang perlu aku takuti lagi. Bawana! Awas kau, Bawana! Awas kau! Dengar anakku. Sekarang semua penduduk sedang ramai membicarakan tentang si cadar hitam. Cadar hitam? Siapa, Biung? Dasar bodoh kamu. Tentu saja si cadar hitam itu adalah bopomu. Dia adalah Biakta. Asik. Jadi, Bopo Biakta masih hidup. Dan sekarang Bopo menyamar jadi si cadar hitam. Kalau begitu, Biung harus segera menemui Bopo Biakta. Meminta pertanggungjawabannya, Biung. Aku tidak mau nanti lahir tanpa seorang ayah. Tentu saja sayang. Sebelum kamu minta, Biung juga akan melakukan itu. Asik-asik. Aku akan punya Bopo. Aku akan punya Bopo. Ampun Tuan Putri, gara-gara sepak terjang Tuan Putri Terisa, semua orang membicarakan tentang kita. Ini yang aku khawatirkan.
semua yang dilakukan oleh adikku bukan hanya akan membahayakan dirinya, tapi juga akan membahayakan kaum kita, kaum siluman ular. Aku pun bingung, apa yang harus aku lakukan? Maaf Tuan Putri, kalau hamba boleh memberi saran, temui adik Tuan Putri, bujuk dia supaya menghentikan aksinya dan kembali pada kita, kaumnya. Aku sudah melakukan itu berulang kali, tapi hatinya begitu keras. Tapi Tuan Putri, apa kita hanya bisa pasrah saja melihat adik Tuan Putri merusak nama baik siluman ular? Dan semua orang akan memusuhi kita dan membunuh kaum kita, Tuan Putri. Aku harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan nama baik kita. Bagaimana keadaanmu, Padmini? Seluruh tubuhku terasa sangat lemah dan tidak berdaya, Kang Mas. Rasanya sungguh sakit. Maafkan aku. Aku terus berusaha. Tapi sampai sekarang, belum ada tabib yang mempunyai obat yang bisa menghisap racun yang ada dalam tubuh kamu. Lapor Kanjeng. Ada apa? Di luar ada seorang perempuan yang ingin bertemu. Siapa? Entahlah Kanjeng, tapi dia bilang dia bisa menyembuhkan Kanjeng Putri Padmini. Padmini, Sebentar ya sayang. ayo. Baik Kanjeng. Itu dia kan. Selamat datang di istana. Siapa gerangan Islam sehingga mencoba datang kemari dan ingin menyembuhkan istriku? Siapa hamba? Itu tidak penting. Yang terpenting sekarang adalah kesembuhan istri Kanjeng, kan? Ya, itu memang benar. Bolehkah hamba melihat istri Kanjeng sekarang? Boleh, silakan. Maaf Kanjeng, sebelum hamba mengobati istri Kanjeng, hamba memiliki satu syarat. Baiklah, apa itu? Katakanlah. Di saat hamba nanti mengobati istri Kanjeng, hamba tidak ingin ada siapa-siapa kecuali hamba dan istri Kanjeng. Tenanglah, hamba benar-benar tulus ingin mengobati istri Kanjeng. Baiklah, mari saya antar. Ini dia istriku, Padmini. Dulu, dia pernah dirubah wujudnya menjadi seekor burung. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan sebuah kekuatan. Dan kembali lagi menjadi manusia. Tapi sayangnya, sekarang dia kembali lagi wujudnya menjadi seekor burung untuk bertahan dari racun ular. Lantas, apakah dia sanggup bertahan? Iya. Tidak ada manusia yang sanggup bertahan lama. Bila sudah terkena racun kami, dia akan mati dalam keadaan terbakar. Baiklah Kanjeng, aku akan mencoba mengobatinya. Silakan Kanjeng keluar. Terima kasih.
perempuan itu? Dan siapa yang bisa mengobati Biung? Romo juga tidak mengenalnya. Perempuan itu berusaha untuk mengobati Biung. Tapi jangan. Biarkan perempuan itu bekerja sendiri. Dia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Tapi Romo... Sudahlah. Ini semua demi keselamatan Biung. Lebih baik kita menunggu saja. Ya. Sekarang hamba semakin yakin, Kanjeng. Pria bertopeng itu adalah Byakta. Bagaimana bisa kamu yakin, Kamandanu? Dilihat dari cara bertarungnya, mirip sekali dengan Byakta. Sudah tidak diragukan lagi, Kanjeng. Dia memanglah Byakta. Sendiko Kanjeng, apa yang dikatakan Kamandanu, hamba sangat yakin sekali. Jadi kamu juga yakin kalau pria bertopeng itu adalah Byakta? Iya Kanjeng. Kita harus berhati-hati karena kita tidak tahu apa yang dimainkan oleh Byakta. Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi jalan? Tidak usah pura-pura. Aku tahu, kamu adalah dia. Siapa itu dia? Ah, Bobo, habis mandi sempat dibuang nih. Aku juga tahu kalau itu Bobo. Baunya saja aku hafal. Siapa itu? Aduh, Bobo benar-benar keterlaluan. Aku ini hasil dari perbuatan Bobo, tahu? Diam kamu anak setan. Kamu bukan anakku, dan aku bukan Byakta. Kamu harus bertanggung jawab dengan semua yang kamu lakukan kepadaku dan anakku. Aku sudah bilang kalau aku bukan Byakta, dan aku tidak mengenalmu. Kalau memang bukan Byakta, coba buka topengnya. Ya kan? Tidak berani? Pasti kamu boboku. Baiklah, kalau kamu tidak mau mengaku, aku sendiri yang akan membuka topeng. Kurang ajar. Dia tidak mau mengakuiku. Lihat saja kamu dia. Sampai ujung neraka pun aku akan mengejarmu. Apa ini? Itu bubuk sari pemikat. Kanjeng Putri oleskan saja di matanya. Kamandanu akan tertarik pada Kanjeng Putri. Terima kasih, Tritya. Tapi, kenapa kamu tidak menggunakan ini untuk memikat di panggung? Aku tidak membutuhkannya. Karena aku masih yakin aku bisa mendapatkan cintanya dengan cara yang tulus. Sombong sekali kamu. Aku mengatakan apa adanya. Karena bubuk itu hanya untuk orang frustasi dan pecundang yang tidak punya jalan lain. Kurang ajar. Jadi kamu mengatakan aku ini pecundang? Itu terserah Kanjeng Putri. Mau menyimpulkan apa? Kalau Kanjeng Putri tidak frustasi dan bukan pecundang, Kanjeng Putri tidak akan membutuhkan itu.
dasar ular sombong. Aku sumpahin kamu tidak akan mendapatkan cinta di Pangga. Untuk apa? Aku memikirkan ucapan binatang melata yang tidak penting itu. Apapun halal dalam urusan cinta. Mudah-mudahan saja aku mendapatkan cinta Kamandan. Bagaimanapun caranya. Ada apa? Bob, aku dengar Biakta sudah kembali, Bob. Mana kamu dengar itu? Orang-orang, Bob. Mereka semua sedang ramai membicarakan tentang pria bercadar yang belakangan ini muncul. Kamu yakin itu memang Biakta? Aku yakin, Bob. Tapi kita harus memastikannya sendiri. Kita harus mencari laki-laki bercadar itu, Bob. Betul. Ayo kita cari dia. Ayo, Bob. Kamandanu? Kanjeng Putri, apa yang Kanjeng lakukan di sini? Tentu saja menunggu. Kamandan, kemanapun kamu pergi, aku akan tetap mengikutimu. Tolong, jaga sikap Kanjeng Putri. Tidak seharusnya Kanjeng melakukan ini. Aku tidak peduli. Aku rela menjual cintaku, asalkan aku mendapatkan cintamu, Kamandan. Lupakan saja Kanjeng Putri. Cinta hamba hanya untuk Rati. Tunggu, Kamandanu. Kanjeng Putri. Kamandanu. Romo, Ya. jika ada perkembangan tentang Biung, sekecil apapun, tolong kabarkan padaku. Pasti sayang. Romo pasti akan mengabarkan padamu. Kamu harus jaga kesehatan dan jaga diri baik-baik ya. Baik, Romo. Aku pamit. Aku sangat mencintaimu, Kamandan. Aku juga sangat mencintaimu, Kanjeng Putri.
mencintaimu, Kamandanu. Aku juga sangat mencintaimu, Kanjeng Putri. Apa yang Kanjeng Putri lakukan sih? Itulah tanda orang yang sudah berbuat salah. Hidupnya tidak tenang. Sehingga dia tidak menyadari kedatangan kakaknya sendiri. Aku merasa tidak punya kesalahan apapun. Kamu telah melukai Padmini, Trisya. Padahal dia tidak pernah mengganggumu. Kamu telah melanggar aturan kita. Aku tidak punya pilihan lain. Ini salah satu cara untuk bisa mendapatkan cintanya di Pangga. Kamu sudah jauh tersesat. Yang kamu lakukan ini bukanlah cinta, tapi hawa nafsu. Karena cinta itu indah. Aku tidak butuh ceramah indah. Cara pandang kita berbeda. Memang, cara pandang kita sangat jauh berbeda. Dan aku telah mengobati Padmini. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti orang yang tidak bersalah hanya untuk mendapatkan cintamu. Tuan Kamandanu! Tuan Kamandanu! Tuan Kamandanu! Ada apa? Kami baru saja melihat seekor ular yang sangat besar sekali, Tuan. Lalu kemana ular itu? Ular itu menghilang saat kami kejar. Mungkin dia masih berada di sekitar sini. Cepat cari ular itu. Jangan mengambil resiko. Baik, Tuan. Biung, aku yakin sekali itu bapakku. Iya, Biung juga. Tapi dia tidak mau mengakui kita. Bahkan, dia juga tidak mengakui dirinya sendiri. Mungkin kita perlu pakai cara lain, Biung. Cara lain bagaimana maksud kamu? Sudah deh, kamu itu masih kecil, jangan sok tahu. Aku bukannya sok tahu, tapi aku memang tahu, Biung. Aku ini bayi yang cerdas. Sudah, diam kamu. Sekarang kamu katakan, apa yang ingin kamu bilang? Nah, begini, Biung. Makanya Bobo malas menerima Biung. Biung mulutnya ketus, kasar. Lelaki itu paling suka dengan wanita yang halus dan lembut tutur katanya. Mungkin kalau Biung datang baik-baik ke Bobo dan memohon pada Bobo dengan tutur bahasa yang halus dan lembut, Bobo akan luluh hatinya dan mau menerima kita. Iya ya, kamu benar juga, Semprul. Baiklah, aku akan menuruti saranmu. Kita harus mencari Biakta di mana, Bob? Kemunculannya sudah sangat sering didengar. Berarti dia sudah dekat. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengannya, Rimbi. Ternyata keberuntungan ada di pihak kita, Bob. Ya. Orang yang kita cari datang sendiri. Siapa kalian? Kamu sudah tidak perlu berpura-pura pada kami, Biakta. Kamu bisa menipu semua orang. Tapi tidak Arimbi.
Aku tidak kenal siapa kalian. Jadi menyingkirlah. Sudahlah Biakta. Tidak usah buang-buang waktu untuk sandiwara yang tidak penting. Lebih baik sekarang kita bekerja sama. Aku butuh bantuanmu. Dan kamu juga butuh bantuanku. Kamu menginginkan kekuatan aku. Iya kan? Aku tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Iya. Aku sudah peringatkan. Jangan pernah menghalangi jalanku. Jangan Arimi. Kita cari kesempatan lain saat dia membutuhkan kita. Aku akan bagi-bagi emas buat kalian. Asal kalian ikut perintahku. Kalian ikut. Ayo, ikut perintahku. Aku kasih emas. Iya. Nah, ini. Kasih emas banyak-banyak. Iya. Kasih lagi bagi. Iya, itu. Bagi-bagi. Kalian bisa kaya. Lampir itu sudah benar-benar gila, Bo. Untuk apa? Dia membagi-bagikan kepengan emas itu kepada penduduk kampung. Tingkah para penduduk itu sungguh aneh. Seharusnya mereka itu bahagia mendapatkan kepengan emas. Tapi kenapa mereka justru menangis? Katakan padaku, untuk apa nenek tua itu membagi-bagikan kepengan emas? Di dalam tanah rumah kami tersimpan tambang emas. Setiap kami tunduk pada Mak Lampir, setiap harinya kami mendapatkan kepingan emas. Tambang emas, Bopo. Lampir, kami minta jatah kami. Berikan juga kami kepingan kepengan emas itu. Kamu ingin memberkahi dirimu sendiri. Kami tahu tentang tambang emas di bawah tanah. Dari mana kalian tahu? Diam kamu anak kecil. Berikan jatah kami. Atau kami tidak mau lagi bekerja sama dengan kalian. Itu bukan masalah besar buat aku, Bu Tokala. Sini bajil emasnya. Ini buat kalian berdua. Ayo ambil. Selain kalian masih mau bekerja sama denganku, aku akan memberikan keuntungan yang besar buat kalian. Bopo, kenapa sih Bopo selalu memandang Bunda Laras? Emang dia itu kenapa sih? Kamu lihat ya, biungnya Laras. Cantik juga ya. Bopo jadi senang dia ada di sini. Kita tidak usah lepasin dia ya. Aku juga senang Laras ada di sini. Kamu mau tidak mempunyai biung baru? Bopo suka sama biungnya Laras. Ya, mau ya? Kamu punya biung baru? Pokoknya tidak bisa. Memangnya kenapa? Hah? Soalnya aku suka dengan Laras. Boleh. Tidak boleh. Sekarang begini saja. Siapa di antara kita yang duluan melepaskan mereka? Itu yang menang. Bagaimana? Siapa takut? Baik. 1, 2, 3. Tunggu. Bopo curang.
membebaskan kamu. Tapi kamu mau kan nikah sama aku? Boleh. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya? Apa? Kamu mau melepaskan kami ya? Dompet, cepat buka ikatan. Ayo cepat. Baik, Bopo. Sekarang sudah aku lepasin. Ayo kita nikah. Tunggu dulu. Masih ada satu syarat lagi. Apa? Aku mau kamu kesini. Kesini? Iya. Kamu juga kan, Sah? Terus aku mau kamu pejamkan mata kamu. Iya. Dompet, ayo pejamkan matamu. Ya, Bopo. Loh. Sepertinya aku diikat nih. Iya, ini salah satu persyaratannya. Iya. Baik. Dompet, kamu akan mendapatkan biung baru. Iya, Bopo. Kok sepi ya? Jangan-jangan? Dompet, kenapa kita diikat? Aduh, nggak jadi nikah. Aduh. Untung saja yang menyandra kalian orang-orang bodoh. Tapi kita tidak boleh lengah. Dengan begitu mereka bisa datang lagi. Sementara kalian tinggal di rumah yang Hanggareksa. Iya, Krishna, kita mau. Terima kasih ya. Ya, Krishna. Terima kasih ya, Krishna. Kalian benar-benar bodoh. Gara-gara kalian, mereka jadi kabur. Enak saja. Lampir, yang mesti kamu salahkan. Nih, ini nih. Bocah dompet ini yang genit ini. Kenapa kamu salahkan? Bopo yang genit. Bopo kan sudah bilang kepada aku kalau Bopo ingin mengawini ibunya. Bopo ini sudah dewasa, jadi boleh dong. Sudah, diam semuanya, diam. Pokoknya aku tidak mau lagi ini terjadi. Mengerti kalian? Iya, Malampir. Susah dibilang. Rati, kenapa kamu? Kenapa menangis? Tidak kenapa-napa ya. Kamu jangan bohongin Eyang. Eyang tahu siapa yang membuatmu menangis seperti ini. Eyang, aku mendengar kalau Kamandanu mengatakan cinta pada Kanjeng Putri Laksmi. Aku jadi meragukan Kamandanu. Apa dia benar-benar mencintaiku atau tidak? Eyang tahu siapa yang membuatmu menangis seperti ini. Eyang, aku mendengar kalau Kamandanu mengatakan cinta pada Kanjeng Putri Laksmi. Aku jadi meragukan Kamandanu. Apa dia benar-benar mencintaiku atau tidak? Semua ini mengingatkanku pada sikapnya pada Laksmi. Dan sepertinya Kamandanu memang mencintai Laksmi. Tidak, Rati, tidak. Itu tidak benar. Kamu hanya emosi. Aku ini perempuan, Eyang. Aku bisa mengerti sikap dan perhatian Kamandanu. Itu semua sudah menunjukkan kalau Kamandanu benar-benar mencintai Kanjeng Putri Laksmi. Sekarang Eyang mau tanya, apa kamu benar-benar mencintainya? Kalau kamu mencintainya, kamu harus percaya dengan hatimu. Tapi ya, aku melihat dan mendengarnya sendiri. Dia mengatakan itu di depan mataku. Kadang-kadang, apa yang kamu lihat tidak sama dengan kenyataan.
kamu jangan percaya dengan pandanganmu. Menurut Eyang, Kamandanu tidak bisa mencintai wanita lain selain kamu. Dipangga. Trisha, ada apa? Maaf jika kau lancang, tapi ku ingin mengundang makan malam sebagai rasa terima kasihku untukmu. Karena berkat engkaulah aku bisa bekerja di istana ini. Tidak perlu, Trisha. Itu hanyalah hal kecil. Mungkin bagimu itu hal kecil, tapi bagiku itu hal sangat besar. Aku mohon dengan sangat, tolong jangan tolak ajakanku. Aku mohon Dipangga. Aku akan sedih jika kamu menolak ajakanku. Baiklah. Aku terima undanganmu dengan senang hati. Terima kasih Dipangga, terima kasih. Aku akan menunggumu di tempatku. Iya. Sambi. Ada apa mencariku, Respati? Untuk apa kamu datang kemari? Membantumu, Respati. Untuk membuktikan siapa pria bercadar itu sebenarnya. Aku yakin sekali kalau dia itu adalah Biakta. Dan hanya kamu yang bisa membuktikan dia benar Biakta atau bukan. Cara apa lagi yang ada dalam pikiran picikmu itu, Sambi? Kamu harus mengumumkan kepada semua orang kalau anakku ini mendapatkan hak di kadipaten ini. Dengan begitu, Biakta pasti akan muncul karena dia mendengar berita ini. Tidak akan. Dan jangan pernah bermimpi anakmu itu bisa mendapatkan hak di kadipaten ini. Aku akan menyelesaikan semua masalah ini sendiri. Baiklah, Respati. Kalau begitu, sampai kapanpun tidak akan ada yang tahu siapa pria bercadar itu. Pikirkan, Respati. Aku tidak boleh terpengaruh oleh Sambi. Tanpa dia pun, aku harus bisa menyelesaikan masalah ini. Dan aku harus mengetahui siapa pria bercadar itu. Sempurna. Trisha. Dipangga, mari. Kamu siapkan semua ini untukku. Ya, sebagai rasa terima kasihku dan kekagumanku atas semua syairmu. Terkadang aku juga bisa membuat syair. Oh ya? Coba, bacakan. 7 gunung akan kudaki, 7 lautan akan kuseberangi, 7 swargolaka akan kulewati, hanya untuk satu cinta sejati. Indah. Indah sekali. Untuk siapa syair itu kamu buat, Trisha? Untuk seorang laki-laki yang sangat aku cintai. Aku akan mempertahankan dia dengan cara apapun. Memang, terkadang cinta itu membutakan. Terkadang cinta itu bisa menjadi sangat berbahaya jika kita terpaut dalam emosi yang sangat dalam. Cintamu bisa mematikan untuk laki-laki itu, Trisha. Terkadang cinta sangat manis dan terasa pahit. Aku bisa mati untuk cinta. Karena cinta aku bisa membunuh. Seperti pilihan madu atau racun. Aku tidak tahu yang mana akan dia pilih dari tanganku.
Siapa kamu? Ini aku Putri Ular. Aku ingatkan, kamu jangan pernah macam-macam. Atau aku akan membongkar seluruh rahasiamu. Maka rencanamu akan gagal di depan Dwi Pangga. Cucuku, siapa dia? Maaf Kisanak. Aku tidak pernah melihat Kisanak sebelumnya di istana ini. Kisanak siapa? Aku ini eyangnya Trisya. Maaf. Lanjutkan. Nanti eyang kembali lagi. Ayo Dipangga, mari kita makan. Burung Padmini? Heh, kenapa kamu bisa berubah lagi menjadi burung? Ini semua karena racun ular yang bersarang di tubuhku, Sambi. Racun ular? Baguslah kalau begitu. Dengan begitu, untuk merubah wujudmu menjadi manusia lagi, kamu membutuhkan bantuan. Dan aku bisa memanfaatkan keadaan ini. Apa Sambi? Memanfaatkan keadaan ini? Kamu salah besar. Istriku tidak lagi membutuhkan bantuan. Dia akan bisa menjadi manusia lagi tanpa bantuan. Apa? Bulan purnama depan, Padmini akan kembali lagi menjadi manusia. Istriku tidak lagi membutuhkan bantuan. Dia akan bisa menjadi manusia lagi tanpa bantuan. Apa? Bulan purnama depan, Padmini akan kembali lagi menjadi manusia. Kurang aja. Dari mana dia mendapatkan ilmu untuk mengubah diri? Sial! Sialan kamu Padmini! Masakanmu sungguh lezat, Trisya. Dipangga, apa kamu menyukai masakan? Tentu saja aku menyukainya. Terima kasih banyak. Kalau begitu, aku harus kembali ke kamarku. Sekali lagi terima kasih, Trisya. Ada apa lagi, Trisya? Apa kamu tidak ingin tahu siapa lelaki yang dicintai? Apa itu penting untukku? Tentu saja sangat penting. Karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin segera bertemu Bapak, Biung. Diam kamu Semprong. Biung juga sedang usaha. Mudah-mudahan dengan pengumuman yang dibuat Respati, bopomu itu akan datang ke Kurawan. Iya, tapi kapan? Aku kan sudah rindu sama Bopo. Sabar, semua itu ada waktunya. Ngerti kamu? Aku tidak punya sabar, Biung. Aku ingin Bopoku. Aku ingin Bopoku. Sudah diam kamu. Jangan bikin Biung pusing. Kenapa sih kamu itu jadi anak selalu menyusahkan? Secepatnya, Biung harus bisa segera memastikan Jadari Pageku, Bopoku atau bukan. Biar aku juga bisa memastikan aku ini punya Bopo atau tidak, Biung. Memangnya kenapa? Memangnya kenapa kalau kamu tidak punya Bopo, hah? Kamu kan masih punya Biung. Kalau aku hanya punya Biung, aku bisa disangka anak yang haram. Segera temukan Bopoku, Biung. Jika tidak... Jika tidak kenapa? Hah? Kamu mau mengancam Biung? Selama Biung belum menemukan Bopoku, selama itu pula aku tidak mau keluar dari perut Biung. Jadi hanya itu ancaman kamu, Semprul? Tentu saja tidak. Aku masih bisa melakukan ini. Aduh, sakit.
hentikan Sempro. Aduh. Trisha, aku ini sudah memiliki istri dan anak. Oh, jadi itu masalahnya. Seandainya kamu punya anak dan istri, apa kamu akan mencintai aku? Aku tidak ingin berandai-andai. Kita ini hidup dalam kenyataan, Trisha. Dan kenyataannya, aku sudah memiliki istri dan anak. Mengerti? Tapi kenapa engkau begitu baik denganku? Aku pikir kamu mencintai aku. Aku baik padamu karena aku menghormatimu, bukan karena aku mencintaimu. Tidak mungkin. Kamu harus tahu satu hal. Terkadang kita mencintai orang itu bukan dari awalnya. Aku akan membuatmu menyadari bahwa tidak ada yang bisa mencintai kamu seperti aku, Dewi Pangga. Bahkan istrimu sendiri. Mari Rati. Mau apa kamu menemuiku? Ada yang ingin aku bicarakan dengan Paman. Ini mengenai Laksmi. Ya, silakan duduk. Kenapa? Kamu membencinya kan? Ini pasti semua karena Kamandanu. Tidak, Paman. Aku tidak pernah membencinya. Bagaimanapun juga, dia adalah saudaraku. Hanya saja, aku sangat menyayangkan dia berada di dalam jalan yang salah. Kamu tahu siapa Laksmi? Orangnya sangat keras. Semua yang dilakukannya menurutnya benar. Dan aku juga tidak bisa menasihatinya. Dan ini dilakukannya semua karena cinta. Tapi semua itu ada batasnya, Paman. Kalau Paman membiarkan dirinya terus-menerus seperti itu sama saja Paman membiarkan dirinya masuk ke dalam jalan yang salah. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yaitu kamu. Aku? Iya. Kalau kamu menyayangi Laksmi, tinggalkan Kamandanu untuknya. Aku tahu, ini pengorbanan terbesar untukmu. Tapi aku sangat menghargai. Tidak, aku tidak akan pernah melakukan semua itu. Kamu tahu kenapa Laksmi melakukan semua ini kan? Karena dia sangat menginginkan Kamandanu. Sini. Dengar baik-baik. Semua rahasiamu ada di tanganku. Kamu harus mengikuti semua perintahku. Atau apa? Atau aku akan membongkar seluruh rahasiamu kepada rakyat Manguntuh. Aku tidak takut dengan ancamanmu. Kamu harus takut. Karena ini menyangkut hidup dan matimu. Jangan pernah mengancamku. Aku sangat menyesaimu. Apa yang telah aku perbuat? Aku hanya ingin menolong gadis itu. Tapi mengapa ia malah mengartikan ini sebagai cinta? Trisha? Apa yang kamu lakukan di situ? Aku ingin selalu dekat denganmu, Kakang. Kembalilah. Ini sudah malam. Tidak, Kakang. Tidak mau. Justru aku datang ke sini untuk menemuimu. Trisha, kamu harus kembali ke Manguntur. Besok kamu harus bekerja. Kalau kamu tidak istirahat, kamu bisa sakit. Lebih baik aku sakit, Kakang. Daripada aku harus jauh denganmu.
kamu harus kembali ke Manguntur. Besok kamu harus bekerja. Kalau kamu tidak istirahat, kamu bisa sakit. Lebih baik aku sakit, Kakang, daripada aku harus jauh denganmu. Daripada aku harus jauh denganmu. Kenapa aku masih memikirkan dia? Sebenarnya apa yang dia inginkan? Tidak. Aku tidak boleh menemuinya. Bisa semakin salah paham jika dia aku temui lagi. Tapi, jika aku biarkan dia terus di luar, dia bisa sakit. Sudahlah. Aku temui saja dia dulu. Trisha. Dipangga? Aku tahu, pasti kamu akan datang. Kamu tidak perlu lagi menungguku. Sekarang pulanglah. Besok aku berjanji, akan aku temui kamu. Benarkah? Ada hal penting yang akan aku bicarakan denganmu. Maka itu pulanglah. Besok kita akan bertemu. Aku pasti akan menunggumu. Aku pulang dulu ya. Woro-woro. Pangeran akan mengumumkan hal penting pada kalian. Silakan, Pangeran. Terima kasih. Aku Respati, putra dari Tumenggung dan Yandiaksa akan memberikan woro-woro untuk kalian semua di sini. Kadipaten Kurawan akan memberikan sebagian haknya kepada seorang cucu yang akan lahir. Dia adalah putra dari Biakta, saudara kembarku. Keputusan ini sudah ditetapkan oleh Kadipaten Kurawan. Karena bagaimanapun juga, Biakta merupakan bagian dari keluarga Kadipaten Kurawan. Woro-woro selesai. Semoga saja siasat ini benar-benar bisa membuktikan siapa pria bercadar itu. Sambi akan mendapat warisan karena mendompleng namaku. Semua itu adalah hakku. Apa maksud Respati melakukan semua ini? Aku harus berbuat sesuatu. Ada pria bertopeng! Dengar baik-baik. Namaku adalah Dewa. Aku adalah utusan dari Biakta. Kisana,
Kalau kamu memang utusan dari Byakta dan kamu punya jiwa ksatria, tentunya kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Mari kita bicarakan saja di dalam. Kedatanganku kemari bukan untuk berunding dengan kalian. Aku tidak akan membiarkan satu orang pun merebut hak Byakta. Dan aku bersumpah akan merebut Kurawan dan Menguntung dalam genggamanku. Kisana, jadi kamu datang kemari hanya untuk cari mati. Serang dia! Hadap dia bertopeng! Menyingkir kalian. Untuk saat ini, dia bisa lolos. Tapi kita harus tetap waspada, Kanjeng. Paman benar. Kita harus lebih berhati-hati. Pak Lasri? Rati? Ada apa? Bagaimana dengan keadaan suami kamu? Sampai saat ini aku belum tahu kabar Kakang Renggala. Aku turut prihatin. Semoga saja dia baik-baik saja. Terima kasih, Rati. Ada apa kamu kemari? Rati, kalau kau mengizinkan, aku ingin kembali bekerja di istana, Rati. Bekerja lagi? Tapi kamu kan sudah bersuami, Pak Lasri. Ya, aku tahu sekarang dia sedang tidak bersamamu. Tapi bagaimana jika nantinya dia kembali? Justru itu, kalau aku terus berada di rumah, aku akan semakin sedih. Karena aku akan selalu memikirkan Kakang Renggala. Itu akan selalu membuat aku menangis, Rati. Bekerja lagi? Tapi kamu kan sudah bersuami, Pak Lasri. Ya, aku tahu sekarang dia sedang tidak bersamamu. Tapi bagaimana jika nantinya dia kembali? Justru itu, kalau aku terus berada di rumah, aku akan semakin sedih. Karena aku akan selalu memikirkan Kakang Renggala. Itu akan selalu membuat aku menangis, Rati. Baiklah, Pak Lasri, aku mengerti. Tapi aku tidak akan memberikan pekerjaan Dayang kepadamu lagi. Aku akan mengangkat kamu sebagai kepala Dayang. Terima kasih, Rati. Terima kasih. Aku senang sekali kau menepati janjimu untuk datang menemuiku. Dipangga, bagaimana? Kamu sudah memikirkan kata-kataku, kan? Kamu sadar kan bahwa tidak ada yang bisa mencintai kamu seperti aku? Aku kemari bukan untuk membicarakan hal itu. Aku peringatkan kamu. Jangan pernah lagi datang untuk menemuiku seperti semalam. Hentikan semua kegilaanmu. Jangan berbuat yang aneh-aneh. Kamu tidak bisa mengancamku, Dipangga. Cintaku tidak bisa dihentikan. Dengar, Trisha. Kalau kamu tidak mengindahkan peringatanku, akan aku laporkan kamu. Kamu bisa dipecat, mengerti? Kau pikir aku takut dipecat? Aku tidak akan berhenti mencintaimu. Dipangga, kamu salah.
apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Dan aku tidak akan pernah berhenti mendapatkan cintamu. Seperti tidak ada cara lain, aku harus menggunakan kekuatanku untuk mendapatkan cintanya Arya Dwi Pangga. Dwi Pangga. Pangga. Trisha, kecantikanmu bagai dewi dari kayangan. Melihatmu membuat tubuhku membeku dan kaku. Dengan cintaku, aku akan mencairkan cintamu, Dwi Pangga. Sungguh beruntung mendapatkan cintamu, Trisha. Aku rela menjadi budakmu. Kamu bukan budakku, tapi kamu adalah pangeran cinta di hatiku. Begitupun kamu, Trisha. Kamu adalah permaisuri di tanah hatiku. Aku sungguh mencintaimu. Ilmu kanuragan orang yang menyebut dirinya dewa sangat hebat, Kanjeng. Dia mampu menembus pertahanan Kurawan sendirian. Sepertinya orang yang menyebut dirinya dewa itu sudah mengenali tempat ini. Jangan-jangan dia Biakta, Kanjeng. Ya, kita sekarang sedang mengungkap masalah ini. Dia Biakta atau bukan? Yang pasti, pria bertopeng itu merupakan ancaman yang baru untuk kita. Hamba yakin kalau dia adalah Biakta. Tidak ada orang hebat seperti itu yang punya nyali untuk masuk Kurawan selain dia. Paman, kalau dia benar-benar Biakta, lalu untuk apa dia harus menutupi dirinya? Ampun, Kanjeng. Mungkin itu adalah alasan dia untuk membuat kekacauan lagi. Seperti yang sering dia lakukan di Kurawan. Lebih baik untuk sekarang ini, sebelum kita mengetahui siapa dia sebenarnya, lebih baik kita jangan main tuduh. Orang selicik dan selihai Biakta tidak mungkin mati, Kanjeng. Dia bisa lolos dari lubang jarum sekalipun. Aku tahu itu, Paman. Dia mungkin sekarang sedang mempersiapkan suatu rencana besar. Yang terpenting, kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Laksmi? Trisha, semua rencana kita kacau. Kacau bagaimana? Ini semua gara-gara gadis kampung itu. Hubungan mereka bukannya makin hancur, tapi makin dekat. Aku bicara lain, Laksmi, untuk mendapatkan cintanya Kamandanu. Apa? Untuk melakukan itu tidaklah mudah, Laksmi. Kamu harus mempersiapkan dirimu. Karena kamu harus menahan rasa sakit. Memangnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan memberikan kamu racun ular. Racun ular? Kamu gila? Untuk apa semua itu? Setiap hari aku akan memberikan kamu racun. Selama 14 hari berturut-turut, setelah itu kamu akan menjadi kuat. Dan laki-laki akan tertarik padamu.
Bagaimana Laksmi? Baiklah, bagus Laksmi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Racun ular? Kamu gila? Untuk apa semua itu? Setiap hari aku akan memberikan kamu racun. Selama 14 hari berturut-turut, setelah itu kamu akan menjadi kuat. Dan laki-laki akan tertarik padamu. Bagaimana Laksmi? Baiklah, bagus Laksmi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kang Mas. Dimas. Apa itu Kang Mas? Ini adalah syair cinta buatanku. Bacalah. Indah sekali puisinya Kang Mas. Pasti untuk Andini. Bukan Dimas. Lalu untuk siapa Kang Mas? Itu untuk Trisha. Trisha? Iya. Dia adalah perempuan yang paling cantik yang pernah aku kenal. Jaga Dewa Batara. Apakah Mas sadar dengan apa yang sudah Kang Mas katakan tadi? Aku sangat sadar, Dimas. Kembalikan syairku. Kang Mas Dwi Pangga tidak kelihatan seperti biasanya. Aku merasa ada yang tidak wajar. Aku harus mencari tahu.